Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya sudah di ember kedua ya Sobat Tanduran. Untuk ember yang pertama tadi sudah saya buatkan video, dan ternyata baunya itu sudah tidak begitu menyengat ya. Lantas bagaimana dengan ember kedua ini? Coba kita saksikan bersama-sama ya. Ini baru pertama kali saya buka, kondisinya seperti ini. Ini kalau tidak salah waktu itu saya buatkan video dengan ember ini untuk membuat jakaba ya. Air lindi yang saya kombinasikan dengan jakaba ternyata tidak berhasil tumbuh ya. Jadi saya kurang tahu untuk ember yang pertama itu kok bisa sampai bisa tumbuh itu, alasannya gara-gara apa saya tidak begitu paham ya. Nah nanti ini coba saya akan cek kondisinya seperti apa, walaupun alat pH meter saya baru error ya. Ternyata tadi saya cek itu baterainya habis, jadinya saya harus ke kota dulu ya untuk membeli baterai, dan itu malah membuat waktu saya habis. Makanya kalau saya pas lagi ke kota saja baru saya akan carikan baterai. Nanti kita cek lagi ya kira-kira pH dari masing-masing yang saya sudah buatkan video di sebelumnya, video sekarang dan selanjutnya nanti akan kita cek bersama-sama untuk pH-nya berapa. Dan kemungkinan besar nanti juga saya akan buatkan cara kalibrasi dari pH meter ya. Nanti coba saya cari-cari dulu tutorialnya seperti apa. Nanti kalau saya sudah begitu paham, nanti saya buatkan video. Oke, tidak usah berlama-lama, saya sudah siapkan galon lagi ya. Ini sudah ada 2. Karena tadi perkiraan yang di ember yang ini ya, ember yang ini itu kurang ya. Saya gunakan 1 galon itu kurang yang itu. Lalu saya masukkan sisanya dalam jerigen yang warnanya tutupnya merah itu. Sudah saya kemasi sana. Karena baunya sudah tidak begitu menyengat, berarti saya asumsikan sudah matang ya. Walaupun saya belum tahu itu benar bisa digunakan atau tidak. Dan ini sebenarnya masih ada sisa sedikit ya. Masih ada sisa sedikit, nanti akan saya gunakan untuk siram menyiram. Jadinya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Tidak usah lama-lama, kita eksekusi saja untuk yang ini ya. Sebelum saya eksekusi, saya ambilkan dulu alat TDS meter untuk melihat kepekatannya berapa kira-kira. Ya, saya ambilkan karena yang bisa saya gunakan hanya ini ya, alat TDS meter, karena terus terang untuk pH-nya itu baru rusak ya. Nah, ternyata kepekatannya segini ya, 268 kali 10. Di sini ada tulisannya kali 10 ya Sobat Tanduran. Semoga terlihat. Nah, berarti ya lumayan ya. Untuk cairan seperti ini kepekatannya segitu, itu saya kira sudah cukup lumayan. Jadinya bisa kita gunakan ya. Tidak usah lama-lama. Saya persiapkan saja untuk kita pindahkan ke dalam galon ya. Nah, ternyata ini sudah cukup bagus. Ini sudah saya cuci ya, saya cuci walaupun tidak begitu bersih. Ini juga sudah saya cuci. Kita kasih saringan ya, alasannya karena sepertinya tuh kelihatan ada jentik nyamuknya, daripada nanti bermasalah. Nanti kalau ini baunya apa ya, baunya cukup menyengat, berarti ini harus saya jemur. Karena seingat saya yang bagian ini tidak saya berikan nitrobakter ya. Nah, saya posisikan dulu kameranya agar nyaman ya. Nah, kita ambilkan. Ingat ya, kalau kita jemur itu kita tidak boleh isinya penuh ya. Nah, ini malah beda lagi ya Sobat Tanduran. Ini kok agak bening ya, berbeda dengan yang di video saya yang sebelumnya yang sudah saya buatkan, itu warnanya sudah cukup keruh. Kalau ini baunya warnanya agak bening. Kalau dicium baunya, coba, wah, baunya masih khas dari ini ya, ember tumbuk bagian bawah. Baunya itu masih khas seperti itu. Baunya masih sama ya, jadi tidak seperti yang di ember sebelumnya. Nanti kalau sudah terisi agak penuh pasti akan terlihat ya Sobat Tanduran warnanya seperti apa, dan kemungkinan besar ini nanti akan saya jemur
karena baunya masih tidak karuan ya. Kalau mau saya berikan nitrobakter sebenarnya bisa ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi sebenarnya agak unik ya, karena ketika saya masukkan ke dalam galon ini itu mengeluarkan gelembung udara lagi ya. Karena saya curiganya itu kalau nitrobakter air lindi itu ada nitrobakternya ya. Nah, ini buktinya seperti ini. Walaupun tidak sebanyak yang tadi ya. Dan ternyata ketika diaduk seperti ini malah baunya cukup menyengat ya. Wow, saya baru paham ini sobat tanduran. Ternyata airnya itu bening, tapi kalau sudah diaduk seperti ini malah jadi keruh ya. Nah, berarti nanti kalau saya masukkan ke dalam ini pakai saringan pasti kotor seperti ini ya. Jadinya sambil saya bersihkan, kita masukkan pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru ya sobat tanduran. Nanti kalau ini 1 galon sudah selesai, galon yang satunya tidak saya buatkan video biar menghemat durasi ya. Karena mengingat waktunya itu cukup lama ya. Ya karena harus saya gunakan seperti ini. Kalau tidak saya aduk seperti ini, otomatis akan lebih lama ya. Nah, karena ada ini, ada bagian yang harus kita buang. Oke, kita ambilkan lagi. Dan ini terus terang ketika ngambil ini baunya cukup menyengat ya. Walaupun tidak se ekstrim yang ada di dalam ember tumpuk ya. Kalau yang di ember tumpuk itu menyengatnya cukup sangat tajam ya. Berbeda sama ember yang sebelumnya. Kalau yang ember sebelumnya tadi saya sedikit optimis ya. Optimis baunya enak di hidung. Jadinya saya agak menyesal ya. Kenapa kok ini malah yang saya buatkan video di nomor 2. Seharusnya tadi saya buatkan video di nomor 1 saja biar saya tidak terlalu menyesal. Tapi tidak masalah ya, nanti saya lanjutkan untuk panen dari ember tumpuk tentu saja di video selanjutnya ya. Jadi ini saya selesaikan dulu, dan nanti kalau sudah selesai akan saya jemur saja. Mengingat keberhasilan untuk penjemuran ya, karena ini sebenarnya sudah masuk di bulan September, awal mula dari musim penghujan ya. Ini kurang tahu nanti apakah sinar mataharinya cukup atau tidak, saya belum tahu ya. Tapi tidak masalah, dapat 1 minggu 2 minggu pasti ya lumayan lah, pasti sudah ada sedikit perubahan ya. Jadinya punya galon seperti ini masih bisa kita manfaatkan ya. Walaupun kalau yang pro dan kontra itu banyak sekali ya, karena galon sekali pakai katanya seperti itu. Tapi kita gunakan untuk berkreasi seperti ini pasti bisa ya. Apalagi kalau ini kita gunakan untuk pot pasti juga bisa. Ini saya isi agak penuh saja, tidak apa-apa. Dan ingat ya sobat tanduran, ketika kita menjemur itu tidak boleh ditutup rapat, karena proses dari penjemuran itu sepertinya membutuhkan udara. Jadinya kita harus buka ya. Kita buka ya, tutupnya kita tempelkan saja tidak masalah, yang penting tidak kita kencangkan. Nah, ini bagian pertama, ini sepertinya gayungan terakhir ya sobat tanduran. Nanti saya selesaikan untuk yang galon kedua, dan nanti saya berikan kode ya untuk pembeda dari galon yang saya gunakan. Ya, ini kemudian nanti saya tuliskan A ya, karena ini pertama saya buatkan video, nanti yang di ember tumpuk saya buatkan untuk tulisan B, dan saya jemur di posisi yang sama dengan intensitas cahaya matahari yang sama. Kira-kira efektif yang mana? Apakah bisa matang bersamaan atau tidak? Oke, saya selesaikan dulu untuk galon yang kedua sebelah sini ya. Ini masih baru 1 galon yang saya gunakan. Oke sobat tanduran, ini sudah selesai saya ambil ya, saya pindahkan ke dalam brigen. Kondisinya seperti ini. Yang ini ada apa ya, ada kotorannya, ada yang endapannya, jadinya saya tidak gunakan saja. Kemudian nanti langsung saya kocorkan saja. Tadi sudah saya sampelkan di sebelah sana. Nanti pohon pisang juga mau saya kocorkan. Kalau untuk galonnya dapat 2 ya, dapat 2.
Ini ada 2 galon di sini, sudah saya isi semua ya. Tinggal saya tuliskan ini galon A. Saya tuliskan semua ya, sobat tanduran. Ini galon A, ini untuk membedakan ya, membedakan sama yang nanti. Ini A, ini A. Untuk kita bedakan sama yang saya mau panen lagi. Ini ya, tentu saja di video saya selanjutnya, jadi silahkan disimak saja. Nanti bersama dengan galon yang ini saya akan jemur ya sobat tanduran. Jadinya ini saya biarkan di sini dulu, saya tutup untuk video kali ini. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.